Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Uqudul Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Min fi huquqi zauji, di dalam menerangkan beberapa haknya suami, al-wajibati yang wajib, ala zaujati pada istri. Jadi kalau yang pasal pertama menjelaskan tentang masalah kewajiban suami pada istri, sekarang enggak. Sekarang menjelaskan kewajiban istri kepada suami. Yang pertama ini berlandaskan sebuah ayat, yang kedua nanti hadis dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna faiduhunna wajruhunna fil madaji' waqibuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu, kaum laki-laki atau para suami itu qawwamun 'ala nisa, ay musallituna 'ala ta'dibihim, yaitu pemimpin bagi para kaum perempuan. Artinya ay musallatun 'ala ta'dimihim, para kaum laki-laki berhak mempunyai kekuasaan untuk mendidik para istrinya. Bima faddalallah, dengan sesuatu yang dianugerahkan Allah Ta'ala. Ba'duhum, sebagian laki-laki itu, ala ba'din, ada sebagian kaum perempuan. Wa bima anfaqu, dengan sesuatu yang mereka infakkan. Min amwalihim, dari hartanya mereka, dari hartanya kaum laki-laki diinfakkan dalam masalah kal mahrih wa nafaqah, dalam masalah memberi mahar, mas kawin, terus nafkah umpamanya. Oleh karena itu fasolihatu qanitatun, perempuan yang solihah yaitu qanitatun, mereka yang taat kepada suaminya, ay muti'an li azwajihin. Jadi wanita yang solihah itu wanita yang taat kepada suaminya. Dan juga hafidatun lil ghaibih, mereka para kaum perempuan yang soleh itu yang mereka yang menjaga di waktu suaminya tidak ada, menjaga hartanya suaminya, menjaga masalah harga dirinya, dan menjaga semua isi rumahnya di waktu suaminya tidak ada. Bima hafidallah, dengan suatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para kaum wanita yang dikhawatirkan mereka nusyuz, atau mereka yang nusyuz yaitu bermaksiat atau durhaka kepada suaminya, maka faidhuhunna, maka selayaknya mereka diberi nasihat, diberi mau'izah. Contohnya suami mengatakan ka'yakula rajul li zaujati ittaqillah, takwalah kepada Allah Ta'ala, takutlah kepada Allah Ta'ala fil haqqil wajib li alaika, dalam menjalani sebuah kewajiban. Diberi nasihat, diberi mau'idah. Kalau sudah diberi nasihat atau mau'idah masih nusyuz atau bermaksiat, maka wajruhunna fil madaji, maka sementara pisah ranjang. Dan juga wadribuhunna, yaitu harus dipukul, tapi ini yang pukulan ini sifatnya mendidik sebagaimana penjelasan di depan, yaitu min haitsu ta'dib la min ta'dzib, yaitu harus mendidik bukan menyiksa. Terus fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, jika istri itu sudah taat kepada suaminya, maka suami itu tidak boleh mencari cara atau jalan untuk memukul dengan cara yang zalim. Selanjutnya dalam sebuah hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin. Para kaum perempuan yang meninggal dan suaminya rela atau ridho, maka dakhalat al jannah, maka perempuan tadi berhak masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza shallat al mar'atu khamsaha, jika istri salat menjalani salat 5 waktu, ail al maktubah al khamsi, wa shamat syahraha, dan menjalani puasa di bulan Ramadan, wa fidat farjaha, dan menjaga harga dirinya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, maka qila laha dukhuli al jannah, maka dikatakan kepada istri tadi, kepada perempuan tadi, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannat syi'ta, masuklah ke surga lewat pintu mana saja yang kau inginkan. Saya ulangi lagi, jadi kaum perempuan itu atau para istri bisa dikatakan gampang masuk surga, juga bisa dikatakan sulit, karena syaratnya ini. Yang penting menjalani sholat yang 5 waktu, yang penting puasa di bulan Ramadan, terus menjaga harga dirinya, taat kepada suaminya, maka besok dikatakan kepadanya, masuklah ke surga lewat pintu mana saja yang kau inginkan. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Terus di sini ada sebuah hadis selanjutnya, waja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan yang mendatangi Nabi, faqalat. Perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, ana wafidatun nisa ilaikah. Saya ini termasuk suruhan para kaum perempuan, mewakili kaum perempuan untuk menyampaikan kepada jenengan ya Rasul. Hadal jihad kataballahu ala rijal fa in yusayyabu ujiru wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim. Hadal jihad ini berperang di medan perang dalam rangka meninggikan agama Allah Ta'ala dengan tujuan mencari ridha Allah Ta'ala, itu kataballahu ala rijal, diwajibkan untuk kaum laki-laki. Fa in yusayyabu ujiru, jika mereka dalam keadaan terluka maka mendapat pahala. Tapi wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim, jika mereka dalam keadaan mati di medan perang, itu sebenarnya hidup cuman berada di sisi Tuhannya. Nah, ini anggaplah wis protes lah atau mengadu. Yurzakun, dan mereka di surga akan mendapat pemberian atau rezeki Allah Subhanahu wa taala, mendapat jaminan buah-buahan. Wa nahnu ma'asyiron nisa, wa nahnu, sedangkan kami, ma'asyiron nisa, yaitu golongan para perempuan, tujuannya itu naqumu alaihim, ingin serasi atau bisa membandingi mereka ya Rasul. Kalau mereka jihad dengan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung, sedangkan kami bagaimana ya Rasul? Famalana min dzalik, maka famalana, apa yang kami lakukan min dzalik, sekiranya pahala sebagaimana pahala jihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi menjawab, ablighi, sampaikanlah, man laqitan nisa, kepada para kaum perempuan yang engkau temukan, yang sempat bertemu dengan kamu, siapa saja, sampaikanlah bahwasanya anna ta'ataz zauji, taat kepada suami, i'tirafan, mengakui bihaqqi, dengan haknya, itu ya'dilu dzalik, pahalanya sebagaimana jihad. Wahai ibu-ibu, kata Nabi, sampaikanlah kepada kaum perempuan, siapa saja yang kau temui, bahwasanya sama dengan pahala jihad, yaitu ta'atuz zauji, taat kepada suaminya. Enggak usah berangkat, enggak usah berada di medan perang, enggak usah membawa senjata tajam, cukup taat kepada
suami, kata Nabi. Terus wa qalilun minkunnah man yaf'aluhu, dan sebenarnya sangat sedikit dari kalian semua, dari kalian kaum ibu-ibu, kaum istri yang taat atau yang menjalani ketaatan kepada suaminya tadi. Terus selanjutnya wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali berkata, syarru khisalir rijal, sejelek-jelek perilaku laki-laki itu khairu khisalin nisa, bisa dikatakan sebaik-baik perilaku perempuan. Jadi beberapa perilaku ini atau beberapa sifat ini kalau dimiliki laki-laki dianggap jelek, dianggap tercela atau hina. Sedangkan kalau dimiliki oleh kaum perempuan ini termasuk perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji. Nah, yang pertama yaitu al-bukhluh, pelit. Yang kedua itu wazzahu, yaitu ujub, membanggakan dirinya. Yang ketiga yaitu wal-jubnuh, yaitu lemahnya hati. Al-duful qalbi, lemahnya hati. Nah, ada 3. Fa innal mar'atah, sesungguhnya perempuan idza kanat bakhilatan, kalau dia pelit maka hafidzat malaha wa mala zawjiha. Para istri atau perempuan kalau dia pelit maka akan menjaga hartanya dan juga akan menjaga harta suaminya. Pelit itu tidak baik kalau dimiliki suami. Tapi kalau dimiliki kaum perempuan ini dianggap baik, yaitu dengan cara kalau dia pelit maka akan menjaga hartanya dan juga akan menjaga harta suaminya. Artinya apa? Artinya kalau dia mau menggunakan, mau membelanjakan hartanya dan mau membelanjakan harta suaminya, maka harus ada izin dari suaminya. Karena ada sebuah pendapat di depan dijelaskan, toh sekalipun harta itu harta suami, alangkah baiknya bagi istri ketika mau membelanjakan atau menggunakan harta itu harus ada izin atau sepengetahuan suaminya. Terus yang kedua, wa idza kanat mazhuwatan, jika istri itu termasuk sombong atau takabur maka istangkafat antakallamah kulla ahadin bikalamin layyin muribin, maka istri itu akan mencegah dirinya untuk berbicara kepada setiap orang dengan ucapan yang lemah lembut yang menyebabkan orang salah paham atau curiga. Saya ulangi lagi, perempuan itu kalau dia sombong, berkata kasar anggaplah, maka dia akan mencegah dirinya untuk berbicara kepada setiap orang, khususnya laki-laki yang bukan mahramnya, dengan pembicaraan dengan ucapan yang lemah lembut yang menyebabkan salah faham atau menyebabkan curiga. Di sini dijelaskan bikalamin layyinin muribin ay muqiin fituhmah, ucapan yang lemah lembut yang menyebabkan curiga. Nah, jadi sehingga dia agak kasar. Jadi ucapan kasar itu sangat jelek, tercela kalau dimiliki laki-laki. Tapi kalau dimiliki kaum perempuan atau kaum istri ini sangat bagus. Apa naudzubillah kalau dia setiap bertemu dengan orang ucapannya dengan bahasa yang maksudnya dengan bahasa yang lemah lembut, terus apalagi sampai seperti merayu, itu yang enggak baik. Terus selanjutnya wa idza kana jabanatan maka fariqat, kalau perempuan itu dianggap sebuah penakut atau lemah hati, maka fariqat, maka dia akan memisah atau khawatir min kulli syai'in, dari setiap sesuatu, falam takhruj min baitiha,
sehingga dia tidak mau keluar dari rumahnya, wattaqat dan menghindar atau menjauhinya mawadi'atuham dari beberapa tempat yang menyebabkan curiga. Kenapa? Karena dia takut. Orangnya penakut. Karena penakut maka dia tidak mudah atau tidak gampang keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena dia khifatan min zawjiha, karena dia takut kepada suaminya, karena dia takut kepada suaminya. Nah ini, wa yanbaghi dan dianjurkan an ta'rifa annaha kal mamlukah. Ini juga ada penjelasan, dianjurkan bahwasanya wanita atau istri itu sebenarnya kal mamlukah, seperti budak. Sekarang budak enggak ada. Apa artinya? Artinya budak li zawji, bagi suaminya. Oleh karena itu fala tatasarrafu aitunfiqu, maka istri itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri, enggak boleh belanjakan fi syai'in min malih, harta suaminya illa biidnihi, kecuali ada izin dari suaminya. Sebagaimana budak sekarang adanya pelayan itu bekerja dalam rangka atau dengan tujuan mendapat gaji atau bayaran. Itu pelayan. Tapi kalau budak enggak. Budak walaupun sudah 10 atau 20 tahun bekerja, akan tetapi kalau budak dia tidak berhak mendapat bagian atau harta. Semuanya punya majikannya. Sehingga budak itu kalau membelanjakan hartanya itu karena punya majikannya, harus ada izin dari majikannya. Sama halnya itu istri. Istri itu kalau mau membelanjakan harta suaminya, maka harus ada izin dari suaminya. Bahkan di sini ada penjelasan bal qala jama'atun minal ulama. Bahkan ada golongan ulama mengatakan annaha la tatasarrafu aidan fi maliha, bahwa istri itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri. Jadi bukan cuma hartanya suami, hartanya sendiri tidak boleh membelanjakan kalau memang illa biidnihi, kalau memang tanpa ada izin dari suaminya. Kenapa? Dikarenakan li'annaha kal mahjurati, karena istri itu diibaratkan wanita yang mahjurah. Mahjurah itu yaitu dia dikarenakan faktor masih kecil atau gila. Orang yang mahjur itu tidak boleh mentasarrufkan atau membelanjakan hartanya. Biasanya faktornya itu karena dia masih kecil, belum dewasa, dan juga dikarenakan dia gila. Maka ini nggak boleh. Begitu juga istri. Karena dia dianggap kal mahjurah, seperti mahjurah, maka dia hartanya sendiri tidak boleh dibelanjakan kalau memang tanpa ada izin atau sepengetahuan dari suaminya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.